Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jabar Aziz dan teman saya Siti Soleha. Di sini kami akan mempresentasikan makalah tentang sumber ajaran Islam. Terima kasih kepada dosen pengampun yaitu Haji Dwi Saja Dr. MA dan asisten dosennya itu Haji Syuhud MH. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulisan tugas terstruktur kurikulum pendidikan ini dapat terselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Penyusun tugas kurikulum pendidikan ini dapat dengan tujuan memenuhi tugas mata kuliah metodologi pendidikan Islam. Topik yang dibahas adalah sumber ajaran Islam. Penyusunan tugas ini dengan harapan dapat membantu pembaca untuk lebih memahami materi tentang sumber ajaran Islam. Namun demikian, tentu saja dalam penyusunan materi terdapat banyak kekurangan dalam penulisan dan pemilihan kata yang tepat. Dengan ini mohon saran dan kritik yang konstruktif sehingga penulis bisa menciptakan hasil makalah ini yang telah dibuat. Pontianak 23 November 2020. Tim penulis. Oke, selanjutnya kita langsung ke pendahuluan latar belakang dibuatnya makalah ini, yaitu ajaran Islam adalah pengembangan agama Islam. Agama Islam bersumber dari Al-Quran yang memuat wahyu dan hadis yang memuat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Komponen utama agama Islam atau unsur utama ajaran agama Islam akidah, syariat, dan akhlak. Dikembangkan dengan akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk mengembangkannya. Mempelajari agama Islam merupakan fardu ain, yang ini kewajiban pribadi setiap muslim dan muslimah. Sedangkan mengkaji ajaran Islam terutama yang dikembangkan oleh akal pikiran manusia diwajibkan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat. Pada umumnya ulama fikih sependapat bahwa sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Dalam sabda Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan bagi kalian dua hal, yang karenanya kalian tidak akan tersesat selamanya, selama kalian berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku." Dan di samping itu pula, para ulama fikih menjadikan ijtihad sebagai salah satu dasar hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Berijtihad adalah berusaha sungguh-sungguh dengan mempergunakan seluruh kemampuan akal pikiran, pengetahuan, dan pengalaman manusia yang memenuhi syarat untuk mengkaji dan memahami wahyu dan sunnah serta mengalirkan ajaran termasuk ajaran mengenai hukum fikih Islam dan keduanya. Rumusan masalah ini yaitu apa pengertian sumber ajaran Islam, yang kedua itu apa saja yang termasuk sumber ajaran Islam primer, dan yang ketiga apa saja yang termasuk sumber ajaran Islam sekunder. Tujuan penulisan untuk mengetahui pengertian dari sumber ajaran Islam, yang kedua yaitu untuk mengetahui sumber ajaran Islam primer. Terus yang ketiga adalah untuk mengetahui sumber ajaran Islam sekunder. Langsung saja ke pendahuluan, yaitu pembahasannya akan disampaikan oleh partner saya yaitu Siti Soleha. Oke, baik, di sini saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian dari sumber ajaran Islam. Agama Islam memiliki aturan-aturan sebagai tuntunan hidup kita, baik dalam berhubungan sosial dengan manusia dan hubungan dengan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan tuntunan itu kita kenal dengan hukum Islam atau syariat Islam atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Menurut ulama usul fikih, hukum adalah tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang berupa Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, yaitu orang yang sudah baligh dan berakal sehat, baik berupa tuntunan, pemilihan, atau menjadikan sesuatu sebagai syarat penghalang sah batal, rukhsah atau kemudahan atau azimah. Nah, melalui penjelasan singkat mengenai pengertian hukum tadi, barulah kita mengerti pengertian hukum Islam. Yang dimaksud sebagai sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan atau pedoman syariat Islam. Pada umumnya para ulama fikih sependapat bahwa sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Seluruh hukum produk manusia adalah bersifat subjektif.
Hal ini karena keterbatasan manusia dalam ilmu pengetahuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala mengenai kehidupan dunia dan kecenderungan untuk menyimpang serta menguntungkan penguasaan pada saat pembuatan hukum tersebut. Sedangkan hukum Allah Subhanahu wa taala adalah peraturan yang lengkap dan sempurna serta sejalan dengan fitrah manusia. Sumber ajaran Islam dirumuskan dengan jelas oleh Rasulullah, yakni terdiri dari 3 sumber, yaitu Kitabullah yaitu Al-Quran, As-Sunnah yang berarti hadis, dan ra'yu atau akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Ketiga sumber ajaran ini merupakan satu rangkaian kesatuan dengan urutan yang tidak boleh dibalik. Sumber-sumber ajaran Islam ini dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sumber ajaran Islam yang premier yang berarti Al-Quran dan hadis, dan sumber ajaran Islam sekunder yang berarti ijtihad. Yang pertama kita akan menjelaskan sumber ajaran Islam premier. Nah, di dalam sumber ajaran Islam premier terdiri dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Al-Quran adalah nama bagi kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai petunjuk hidup atau hidayah bagi seluruh umat manusia. Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau genap berumur 40 tahun, Al-Quran diturunkan kepada beliau secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qoro'ah, yaqro'u, kiro'ah atau Qur'anan yang berarti mengumpulkan atau al-jam'u, dan menghimpun atau al-dammu. Huruf-huruf serta kata-kata dari satu ke bagian lain secara teratur dikatakan Al-Quran karena ia berintisari dari semua kitabullah dan intisari dari ilmu pengetahuan. Sedangkan secara terminologi, Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir melalui perantara malaikat Jibril. Diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, di sini ada kandungan daripada Al-Quran. Yang pertama yaitu tauhid, yaitu kepercayaan terhadap keesaan Allah. Yang kedua ibadah, yaitu semua bentuk perbuatan sebagai manifestasi dari kepercayaan ajaran tauhid. Yang ketiga janji dan ancaman, yaitu janji pahala bagi orang yang percaya dan mau mengamalkan isi Al-Quran, dan ancaman siksa bagi orang yang mengingkarinya. Yang keempat, kisah umat terdahulu seperti para nabi, Rasulullah, dan menyiarkan risalah Allah maupun kisah orang-orang soleh. Yang kelima, berita tentang zaman yang akan datang. Yang keenam, benih dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, yakni informasi-informasi tentang manusia, binatang, tumbuhan, langit, bumi, matahari, dan lain sebagainya. Dan juga dalam Al-Quran memiliki beberapa komponen, diantaranya yaitu 1. Hukum al-i'tiqadiyah, yakni hukum yang mengatur hubungan rohania manusia dengan Allah dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau keimanan. Hukum ini tersebut dalam rukun iman. Ilmu yang mempelajari disebut ilmu tauhid, ilmu usuluddin atau ilmu kalam. Yang kedua yaitu hukum amaliyah, yakni hukum yang mengatur secara lahiriah hubungan manusia dengan Allah, antara manusia dengan sesama manusia, serta manusia dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu hukum hulukiyah, yakni hukum yang berkaitan dengan perilaku norma manusia dalam kehidupan, baik sebagai makhluk individual atau makhluk sosial. Di dalam Al-Quran juga terdapat hukum syara, yaitu pertama 1 hukum ibadah, yaitu mencakup hubungan vertikal atau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan hublum minallah, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua hukum muamalat, yaitu hukum yang mengatur manusia dengan sesama manusia. Selanjutnya yang kedua yaitu as-sunnah atau al-hadis. Ditinjau dari segi bahasa terdapat perbedaan di antara kata sunnah dengan hadis. Sunnah berarti tata cara, tradisi atau perjalanan, sedangkan hadis berarti ucapan atau pernyataan atau sesuatu yang baru. As-sunnah juga berarti pula jalan hidup yang dibiasakan, baik jalan hidup yang baik atau buruk, terpuji atau tercela. Jumhur ulama mengatakan al-hadis, al-sunnah, al-khobar, dan al-athar
sama saja, tetapi ada sebagian lainnya membedakan. Sunnah diartikan sebagai sesuatu yang dibiasakan atau lebih banyak dikerjakan daripada ditinggalkan. Sebaliknya, hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi namun jarang dikerjakan. Selanjutnya, khobar adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang berasal dari sahabat dan atsor berasal dari tabi'in. Nah, di dalam sunnah atau hadis ini ada beberapa sumber hukum Islam yang berfungsi, yaitu satu, memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Yang kedua, memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Yang ketiga, menghususkan atau memberi pengecualian terhadap pernyataan Al-Quran yang bersifat umum. Yang keempat, menetapkan hukum atau aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. Yang B, sunnah dibagi menjadi 4 macam, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takriyah, dan sunnah hammiyah. Yang pertama, sunnah qauliyah. Yang dimaksud dengan sunnah qauliyah adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa perkataan atau ucapan yang memuat berbagai maksud syarak, peristiwa, dan keadaan baik yang berkaitan dengan akidah, syariah, akhlak, maupun yang lainnya. Yang kedua, sunnah fi'liyah. Yang dimaksud dengan sunnah fi'liyah di sini adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perbuatannya sampai kepada kita. Yang ketiga, sunnah takririyah. Yang dimaksud sunnah takririyah adalah segala hadis yang berupa ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat setelah memenuhi beberapa syarat, baik mengenai pelakunya maupun perbuatannya dia. Yang keempat, yaitu sunnah hammiyah. Yang dimaksud dengan sunnah hammiyah adalah hadis yang berupa hasrat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum terrealisasikan, seperti halnya hasrat berpuasa tanggal 9 Asyura. Nah, sekian penjelasannya, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih kepada Suti Soleh yang mau menyampaikan materinya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Suti Soleh, yaitu sumber-sumber ajaran Islam sekunder. Yang pertama yaitu ijtihad. Ijtihad secara bahasa berasal dari kata jahada yang berarti mengerahkan segala kemampuan, sedangkan ijtihad secara etimologi berarti mengerahkan segala kemampuan secara maksimal untuk mengeluarkan hukum syar'i dan dalil-dalil syara', yaitu Al-Quran dan Sunnah. Hadis maksud saya. Orang yang menetapkan hukum dengan jalan ini disebut mujtahid. Hasil dari ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dapat dilakukan apabila ada suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis, maka dapat dilakukan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran dengan tetap mengacu pada Al-Quran dan hadis. Di antara sumber hukum yang menetapkan bahwa ijtihad merupakan dasar sumber hukum tasyri' adalah Al-Quran dan Sunnah secara akal akliyah. Yang pertama, Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Rasul dan sunnahnya Rasulullah SAW. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surah An-Nisa ayat 59. Yang kedua, As-Sunnah. Dialog antara Rasulullah SAW dengan Mu'adz bin Jabal pada waktu ia diutus ke Yaman dapat dijadikan sumber ijtihad. Yaitu bagaimana isinya, yaitu bagaimana engkau dapat memutuskan jika kepada diserahkan suatu urusan pendelan, kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz. Maka Mu'adz menjawab, saya akan memutuskannya yaitu dengan kitabullah. Maka Rasulullah SAW menjawab lagi, jika engkau tidak menjumpainya dalam kitabullah? Maka Mu'adz menjawab, saya akan menggunakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan jika engkau tidak mendapatinya di dalam sunnah Nabi SAW? Maka Mu'adz menjawab,
Saya akan melakukan ijtihad birra'i, berkata Mu'adz kepada Nabi seraya Nabi Muhammad SAW menepuk dadanya. Segala puji bagi Allah dan memberi taufik kepada utusan Rasulullah SAW sebagaimana Rasulullah SAW telah meridhoinya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1249. Yang ketiga akliyah, yaitu sanar atau akal. Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat Islam sebagai syariat terakhir yang dapat berlaku bagi semua umat tempat dan pada segala zaman. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan kitab yang bersifat universal dan global sehingga masih banyak hal yang tidak dispesifikasikan dalam Al-Quran. Hal itu berarti manusia menghendaki adanya ijtihad untuk dapat mengurai dan menyelesaikan persoalannya yang tidak didapatkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Oleh sebab itu ijtihad secara naral utusan ini sangat diperlukan. Terus selanjutnya macam-macam ijtihad yang dikenal dalam syariat Islam, yaitu ijma'. Ijma' secara bahasa asli sepakat, setuju atau sependapat. Sedangkan menurut istilah adalah kebulatan pada pendapat ahli ijtihad umat Nabi Muhammad SAW sudah beliau wafat pada suatu masa tentang hukum suatu perkara dengan secara musyawarah. Hasil ijtima' adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. Yang selanjutnya adalah qiyas, yaitu berarti mengukur sesuatu yang dengan yang lainnya dan menyamakannya. Dengan kata lain, qiyas dapat diartikan pula sebagai suatu upaya untuk membandingkan suatu perkara dengan perkara lain yang mempunyai pokok masalah atau sebab akibat yang sama. Contohnya pada surah Al-Isra ayat 23 dikatakan bahwa perkataan i dan kepada orang tua tidak diperbolehkan karena dianggap meremehkan atau menghina, apalagi sampai memukul karena sama-sama menyakiti hati orang tua. Selanjutnya yaitu istihsan, yaitu suatu proses pemindahan dari kias kepada kias lainnya yang lebih tepat atau menggantikan argumen dengan fakta yang dapat diterima untuk menjaga kemudaratan. Atau dapat dikatakan pula menetapkan hukum suatu perkara menurut logika dapat dibenarkan. Contohnya, menurut aturan syara, kita dilarang mengadakan jual beli yang barangnya belum ada pada saat terjadi akad. Tetapi menurut istihsan, syara merupakan rukhsah atau keringanan bahwa jual beli diperbolehkan dengan sistem pembayaran di awal sedangkan barangnya dikirim kemudian. Selanjutnya sudut zariah, yaitu menurut bahasa berarti menutup jalan, sedangkan menurut istilah adalah tindakan memutuskan sesuatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Contohnya adalah larangan minuman keras walaupun hanya seteguk, padahal minum seteguk tidak memabukkan. Larangan seperti ini untuk menjaga agar jangan sampai orang tersebut banyak minum hingga mabuk bahkan menjadi kebablasan. Yang keenam yaitu istishab, yaitu melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan telah diterapkan di masa lalu hingga ada dalil hingga ada dalil yang mengubah kedudukan hukum tersebut. Contohnya, seseorang yang ragu-ragu apakah ia sudah berwudu atau belum, di saat seperti ini ia harus berpegang atau yakin kepada keadaannya sebelum wudu sehingga ia harus berwudu kembali karena sholat tidak sah bila ia tidak berwudu. Yang ketujuh itu uruf, yaitu berupa perbuatan yang dilakukan terus-menerus adat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Contohnya adalah dalam hal jual beli, si pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang telah diambilnya tanpa mengadakan ijab kabul karena harga telah dimaklumi bersama antara penjual dan pembeli. Selanjutnya itu fungsi antara lain sebagai berikut: memberikan kebebasan berpikir kepada manusia untuk memecahkan beragam persoalan yang dihadapi dengan akal pikiran yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Memberikan kebebasan berpikir kepada umat Islam untuk kembali mengkaji hukum-hukum Islam yang telah lalu sehingga hukum tersebut tetap dapat digunakan untuk masa kini. Terus yang ketiga, agar tidak terjadi kemandekan cara berpikir umat Islam dan menghindari segala bentuk taklid, itu mengikuti dengan cara apa adanya. Yang keempat yaitu untuk memberi kejelasan hukum terhadap persoalan yang tidak ada ketentuan hukum sebelumnya. Oke, selanjutnya itu kita ke penutup kesimpulan. Berdasarkan materi yang sudah dipaparkan dalam makalah ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa secara garis besar sumber pokok ajaran Islam itu adalah Al-Quran dan Hadis.
dan ijma mempelajari agama Islam merupakan fardu ain, yakni kewajiban pribadi setiap muslim dan muslimat. Sedangkan mengkaji agama Islam, terutama yang telah dikembangkan oleh akal pikiran manusia, diwajibkan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat. Sumber ajaran agama Islam dari sumber ajaran Islam primer dan sekunder. Sumber agama Islam primer terdiri dari Al-Quran dan Sunnah hadis, sedangkan sumber ajaran Islam sekunder ijtihad. Yaitu selanjutnya saran dari kami yaitu berdasarkan siapa di atas, penulis menyarankan kepada para pembaca khususnya kepada para mahasiswa dapat meningkatkan pemahamannya tentang sumber ajaran agama Islam guna terwujudnya pelaksanaan proses pembelajaran yang baik, khususnya pembelajaran metodologi studi Islam. Kami pun menyadari bahwa ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu kami menyarankan kepada para pembaca untuk tetap terus menggali sumber-sumber yang menunjang terhadap pembahasan makalah ini untuk perbaikan yang akan datang. Oke, sekian dari saya. Saya Muhammad Jabar Aziz dan teman saya Siti Soleha. Demikianlah pemaparan makalah kami tentang sumber ajaran Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.